Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pemirsa dimanapun juga berada, semoga kita semuanya berada dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hari ini kita akan melanjutkan pembahasan kita tentang mahabbah. Mahabbah itu sepintas lalu bisa kita artikan cinta ya, tapi di sini mahabbah itu cinta yang paling puncak, cinta yang sangat mendalam. Mahabbah itu berasal dari akar kata habbah. Hub itu apa ya, kalau kita benih yang berkecambah itu. Jadi sebuah bibit yang mulai berkecambah itu disebut dengan hubbun. Bibit-bibit yang sudah mulai, ya seperti jagung kita akan tanam, itu sudah mulai keluar putik-putiknya itu ya, tanda-tanda kehidupannya, itu namanya hub. Bibit yang sedang berkembang yang akan menjadi sebuah tanaman. Nah, maka itu disebut di sini mahabbah. Mahabbah itu dari kata hubbun, itu mahabbah artinya rasa cinta yang sangat dalam. Ya, desain lover. Desain lover itu artinya apa ya? Cinta suci. Biasa juga psikolog menyebutkan dengan unconditional love. Cinta tanpa pamrih. Bagaimana seorang ibu mencintai bayinya, itu tak terlukiskan. Sampai kadang-kadang kita mendengarkan suara istri kita tuh, terutama kalau bayinya sedang sakit, ya Allah, berikanlah penyakit anak saya ini terlalu kecil untuk mengemban penyakit besar ini. Pindahkanlah penyakit itu kepada aku ya Allah. Saking cintanya seorang ibu terhadap anaknya. Itulah yang disebut mahabbah. Cinta yang sangat memuncak. Nah, biasa juga diistilahkan mahabbah ini cinta yang sangat tulus kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Inilah yang dipopulerkan oleh Rabi'ah al-Adawiyah, yang puncak makam paling tingginya itu ialah mahabbah. Bagi seorang Rabi'ah Adawiyah, kalau dia menjadi pencinta Tuhan yang paling sejati, syair-syairnya banyak. Seringkali diungkapkan di dalam buku-buku tasawuf itu, bahwa orang yang sudah sampai ke tingkat makam puncak mahabbah ini adalah Rabi'ah Adawiyah. Aku menyembah engkau karena bukan ingin masuk surga. Kalau aku menyembah engkau karena ingin masuk surga, jangan masukkan aku ke dalam surga. Aku menyembah engkau karena aku mencintaimu ya Allah. Aku juga menyembah engkau bukan karena takut neraka. Jika aku mencintaimu karena takut neraka, masukkan aku ke dalam neraka. Betul, aku menyembah engkau karena cintaku terhadapmu. Banyak lagi syair-syair yang diungkapkan oleh Rabi'ah Adawiyah yang intinya adalah mahabbah. Sudah tidak ada lagi harapannya apapun selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Segenap perhatian, pikiran, jiwa, perasaannya itu terpanah hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itulah puncak mahabbah seorang hamba yang diungkapkan oleh seorang Rabi'ah Adawiyah, seorang sufi perempuan. Mungkinkah kita merasakan mahabbah? Sebetulnya kita mungkin pernah merasakan, cuma sifatnya hal, ahwal ya. Hal itu sekonyong-konyong, hal itu fluktuatif, kadang iya, kadang enggak. Belum sampai kepada apa yang disebut dengan maqam. Kalau maqam itu sudah permanen. Kapanpun dia akan ingat Allah, itu datang dengan sendirinya, kualitasnya itu. Tapi kalau kita masih dalam posisi hal, aku ingin sekali merindukan Allah, aku ingin sekali mencintai Allah, tapi kok enggak bisa masuk tuh. Kok nggak bisa tune in? Nah, itu kita masih dalam keadaan hal. Kadang-kadang kita nggak minta, tapi datang dengan sendirinya. Ya, itu sangat kondisional. Itu masih kita berada pada hal. Tapi kalau kita sudah masuk ke tingkat apa yang disebut dengan maqam, atau biasa disebut istilah lainnya itu adalah tamkin, maka kita sudah permanen. Anytime, anywhere, kita dimanapun juga, apabila cinta itu sudah akan masuk, maka kita kena sasaran. Pokoknya inilah yang aku cari. Nah, kalau orang itu sudah sampai ke tingkat mahabbah, maka
pasti segalanya akan mudah dalam kehidupannya. Kalau cinta yang bekerja, tidak ada kelelahan. Kalau cinta yang bekerja, tidak ada lagi tergantung dengan honor, lembur, dan sebagainya. Maka itu cinta ini sangat penting. Jika cinta sudah mulai mendikte seluruh kehidupan kita, maka akan terlihat adanya kepasrahan, adanya keikhlasan, adanya ketulusan. Bahkan ada orang yang mengatakan bahwa cinta yang sejati seperti ini, mahabbah, itu lebih tinggi daripada keikhlasan itu sendiri atau mukhlis. Mahabbah di atasnya ikhlas. Nah, maka itu makam yang paling tinggi itu ada 3 puncak gunung pendakian spiritual. Puncak gunung yang ini disebut mahabbah. Nah, ada lagi puncak gunung ma'rifah. Itu Zunnun al-Misri, ulama tasawuf juga. Jadi bukan mahabbah yang paling puncak, tapi ma'rifah, pengenalan diri yang sangat istimewa kepada Allah. Tentu juga ini juga diperkenalkan Imam Al-Ghazali, mahabbahnya itu ya. Dan ada lagi ittihad, ya penyatuan diri, itu biasanya dengan Ibnu Arabi memperkenalkan konsep ittihad ini. Tapi bagi kita apapun namanya, yang penting kita sudah merasa terpanah perhatian, pandangan, pikiran, hati, jiwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala, maka seolah-olah kita sudah berada pada posisi yang mencinta dan yang dicinta itu satu. Al-abid wal ma'budu wahid, menyembah dan yang disembah itu adalah satu. Nah, para pemirsa, mari kita memelihara, memupuk cinta kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Lama-kelamaan juga itu nanti akan menjadi mahabbah. Ya, tapi jangan baru sedikit cintanya sudah mulai puas, aku mendapatkan mahabbah. Saya pernah menyatakan bahwa bahasa Arabnya cinta itu, tingkatannya cinta itu ada 14. Mulai dari cinta monyet sampai cinta ilahi. Ya, itulah tingkatan-tingkatan cinta. Kualitas cinta seperti apa yang kita miliki, hanya Allah yang tahu dan kita pun juga bisa merasakan. Mari kita memupuk rasa cinta kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga nanti pada saatnya kita mencapai puncak mahabbah seperti yang Allah anugerahkan kepada kekasihnya yang lain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.